bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sama-sama sambil bangkit berdiri, nyatakan ku kan menari dan bersuka, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu segala persoalanmu. Dia tahu segala kesulitanmu. Dia hadir di tempat ini akan memberkati setiap umatnya.
Mari buka hatimu. Mari buka hatimu, Dia hadir di tempat ini. Mereka saat ini Tuhan butuh uluran tangan-Mu Tuhan. Mereka setiap umat-Mu Tuhan datang dengan berbagai macam persoalan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang mengalami beban persoalan Tuhan Kau buka jalan. Engkaulah sumber jawaban setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah pengurapan ilahi turun atas hamba-Mu Tuhan. Roh hikmat, roh akal putih, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Roh Kudus yang berbicara. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bagaimana kami bisa menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi gereja dalam pelayanan, dalam lingkungan kami. Engkau pakai menjadi alat perpanjangan Tuhan, menjadi Tuhan alat kemuliaan Tuhan. Jadilah teladan selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Roh Kudus. Kami persilakan Kau masuk dalam hati dan pikiran kami. Engkau tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Biarlah semua Tuhan yang saat ini berjalan Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh pengerja-Mu, terlebih gembala di tempat ini. Yang Kau kasih Tuhan Kau berkati, Engkau urapi secara khusus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya puji Tuhan, silakan duduk. Ya sekali lagi shalom. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala yang luar biasa, yang sudah memberikan kepercayaan. Terima kasih Bu, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih juga buat seluruh sidang jemaat yang hadir di tempat ini. Kalau saya melihat wajah-wajah ibadah sore ini banyak anak-anak muda. Siapa di sini yang belum menikah angkat tangan? Yang belum nikah tolong, yang masih jomblo angkat tangan. Iya. Siapa tahu nanti besanan dapat jodoh di tempat pengembalaan kita. Angkat tangan dulu ya, yang masih jomblo. Tuhan akan persiapkan pasanganmu, amin. Iya, puji Tuhan. Yang sudah menikah angkat tangan. Supaya permanya 2 nanti. Buat yang udah rumah tangga sama yang masih jomblo. Yang sudah rumah tangga angkat tangan. Oh puji Tuhan. Siapa yang belum kenal saya angkat tangan? Banyak banget ya. Perlu kenalan enggak? Oh puji Tuhan. Pepatah dunia enggak kenal maka enggak sayang. Tetapi dalam Tuhan kenal enggak kenal harus saling mengasihi, amin. Harus saling mengasihi, jangan karena kita sayang karena ada maunya. Ya, kenal enggak kenal harus saling mengasihi. Ya nama saya Ibu Nini Kristianti ya. Suami saya Bapak Sumarti sudah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Kami pengembalaan dari tahun 97, saudara. Sudah 26 tahun. Kami mempunyai 3 cabang. Ibadahnya 3 kali sama di sini, saudara. Suami saya juga seorang guru PNS, guru matematika. Kalau matematika 2 tambah 3, 5. Matematika Tuhan beda, saudara. 2 tambah 3, 5.000 orang kenyang. Beda ya. Nah, kira-kira wajah seperti saya ini wajah orang apa? Ya, soalnya ada yang nanya, Ibu marga apa? Saya bilang marga Sumarti. Ibu marga apa? Saya bilang marga Sumarti. Katanya. Jemaat saya itu banyakkan orang Medan. Wajah saya hampir kayak orang Medan. Saya orang Jawa, tulen asli, enggak campuran. Ya, saya dilahirkan dari kota Klaten. Ada yang dari kota Klaten angkat tangan.
Oh puji Tuhan Bu, Klatennya di mana Bu? Oh Delanggu, saya Delanggu juga loh Bu. Iya tetangga, ntar ngobrol ya Bu, enak banget ya. Iya, puji Tuhan dapat temen nih di Delanggu sama. Saya dilahirkan dari kota Juwiring, Kuarasan Juwiring, Delanggu, Klaten. Ya dari kampung saya itu semua masih Muslim, saudara. Hanya keluarga saya yang terima Tuhan Yesus. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim awalnya. Apalagi suami saya itu bekas guru ngaji, saudara. Sama-sama Muslim bertobat terima Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Satu kampung itu semua masih Muslim, saudara. Kalau saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan itu suatu anugerah, saudara. Sampai sekarang masih Muslim. Saya punya saudara 5 bersaudara. Nomor 3 Muslim, nomor 5 Muslim. Saya anak keempat, saudara. Ini yang menjadi beban saya. Puji Tuhan setiap saya pulang kampung itu selalu penginjilan. Kemarin kakak ipar saya injilin terima Tuhan Yesus, saudara. Dan kemarin dipanggil Tuhan hari Jumat saya pulang, hari Sabtu saya pulang lagi ke Bekasi. Hari Minggu pelayanan 4 kali khotbah, saudara. Tapi sebelum dipanggil Tuhan di ICU saya layani. Waktu itu dia tutup mata. Begitu kita layani lewat telepon, dia buka mata, dia meneteskan air mata, malamnya dipanggil Tuhan. Lega saya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, amin. Hari ini temanya tentang menjadi teladan. Jadilah teladan, enggak mudah loh. Khotbah tentang teladan. Tapi kita enggak sebagai pelakunya, enggak mudah. Apa yang kita khotbahkan harus kita hidupi, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi teladan kalau hidup kita banyak musuh? Kan enggak sinkron, saudara. Makanya kita harus membangun hubungan yang baik sama siapa saja. Firman Tuhan katakan hendaklah engkau saling mengasihi. Ajaran mana yang mengajarkan kita harus mengasihi musuh kita? Itu ajaran Yesus, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya dipilih Tuhan untuk membalakan jemaat. Itu suatu anugerah Tuhan, saudara. Satu kampung masih Muslim. Tapi kalau hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat, itu anugerah Tuhan, saudara. Yang saya pimpin itu di penggembalaan kita itu banyakkan S1, S2, S3, S-Teler banyak. Saya hanya lulusan SDR, Sarjana Dalam Roh. Yang saya pimpin itu lebih hebat, saudara. Saya tadi ngobrol dengan Ibu Gembala Saudara. Ibu Gembala Saudara ini banyak isinya, cerdas. Saya biasa-biasa, saudara. Jujur saya itu enggak terlalu pintar, tapi saya tekun. Saya setia. Saya mau berbuat sesuatu. Saya mau dididik Tuhan. Sehingga jadi seperti ini karena didikan Tuhan, saudara. Amin. Anak saya 2. Cewek sama cowok, saudara. Waktu bapaknya meninggal, itu semua masih kuliah semua. Bareng, saudara. Tapi saya bisa menyelesaikan bersama Tuhan. Tuntas sampai S2, saudara. Besok tanggal 28 Oktober menikah, saudara. Cateringnya orang Pondok Gede Jatiwaringin, saudara. Nah, anak saya melayani musik semua. Musik di sini hebat-hebat, luar biasa. Luar biasa, WL-nya mantap. Jemaatnya, pengerjanya, apalagi Bu Gembalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jelas ya, perkenalan singkat, padat ya. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi teladan, saudara. Nah, untuk menjadi teladan itu perlu pertobatan. Jangan kita ngaku sebagai anak Tuhan. KTP-nya Kristen, tapi di mana-mana banyak musuhnya. Kristen tanpa pertobatan, saudara jadi batu sandungan. Saudara. Harus ada pertobatan. Bagaimana supaya kehidupan kita ada pertobatan, saudara? Perlu pembentukan Tuhan. Coba kita baca dulu Galatia 6 ayat 10.
Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. LCD-nya tolong dibantu. Iya, puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Perikopnya adalah saling membantulah kamu. Kita baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi selama masih ada kesempatan, jadi tidak selalu kesempatan itu ada pada saudara dan saya. Nah, hargai kesempatan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk apa? Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Untuk menjadi teladan harus punya hati yang baik, saudara. Untuk berbuat baik itu perlu Roh Kudus. Kalau hati kita baik, jalan hidup kita baik, saudara. Kalau hati kita jahat, jalan hidup kita jahat. Hati ini menentukan saudara dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Hati ini menentukan saudara diberkati Tuhan atau dikutuk Tuhan. Hati ini mengeluarkan obat atau racun. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Untuk menjadi teladan miliki hati yang benar, hati yang tulus. Hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu anak muda. Kalau kau milih pasangan, jangan kau terkecoh dengan kecantikannya, dengan kegantengannya. Itu pelengkap bonus. Tapi yang pertama, untuk memilih pasanganmu, lihat karakternya, lihat sikap hatinya. Untuk memilih pasangan seiman tidak cukup, saudara. Tidak jaminan. Tetapi kalau memiliki karakter yang baik, karakter Kristus itu jaminan, saudara. Banyak anak Tuhan gagal dalam rumah tangga. Karena apa? Karena pasangannya tidak memiliki karakter yang benar. Karakter Kristus. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Karakter sama karunia itu lebih penting dari mana? Halo? Siapa yang bisa jawab? Lebih penting karunia atau karakter? Pinter semua. Karunia dan karakter sama-sama penting. Tapi harus ditopang dengan karakter yang baik, saudara. Karunia itu ibarat bangunan yang kelihatan, yang megah, yang mewah. Karakter itu ibarat pondasi. Bangunan yang megah, bangunan yang mewah, tanpa ditopang dengan pondasi yang kuat, hancur, saudara. Sia-sia. Jangan sampai endingnya nyala engkau pembuat kejahatan. Mungkin kita banyak karunia yang luar biasa. Tetapi kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Untuk memiliki karakter yang benar menjadi teladan, perlu ditopang karakter yang benar, saudara. Karakter ini sangat penting apalagi sebagai pelayan Tuhan. Skill memang penting tapi bukan utama. Kalau enggak ditopang dengan karakter yang benar, mudah roboh, mudah hancur, saudara. Kita sambung lagi 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat, saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita ngaku sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tapi hidup kita menjadi batu sandungan. Saya tinggal di sebuah perumahan, saudara. Saya tidak memperkenalkan siapa saya, tapi mereka tahu bahwa saya seorang pendeta, seorang gembala. Suatu saat Sapam datang ke rumah, minta THR, saudara, iuran RT. Saya suruh tanda tangan, saya lihat ibu pendeta. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada harus bertanggung jawab atas nama Tuhan, saudara. Amin. Kalau saya pulang kampung banyak orang datang menemui saya. Kakak saya bilang begini, kamu kalau pulang kampung banyak orang menemui kamu. Kalau saya yang datang jarang orang datang. Bisa aja. Iya, mereka suka kalau kamu datang. Selalu saya bikin ibadah, habis sholat mereka ikut ibadah. Dimanapun kita berada harus berbuat sesuatu untuk Tuhan, saudara. Berbuat sesuatu untuk Tuhan, hal-hal yang berbau rohani, saudara. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus? Ingat baik-baik sebagai orang percaya, ingat bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat akan dibongkar Tuhan lewat kematian. Persiapkan diri mulai sekarang. Apa yang kita persiapkan, saudara? Mari jadilah terang, jadilah teladan, saudara. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang, perlu dibutuhkan karakter yang benar. Waktu suami saya masih ada, dia bilang begini, istri saya itu lebih mengenal jemaatnya daripada saya. Ngomong di mimbar, saudara. Berapa jemaat yang kita kunjungi? Hampir semua, saudara. Saya tidak terlalu pintar, saya kasih tahu. Tapi saya mau merangkul mereka, merawat mereka, mengunjungi mereka, saudara. Pelayanan itu tidak cukup kepintaran, saudara. Harus didasari dengan praktek dan kasih, saudara. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus? Apalagi kita sebagai orang-orang yang diberi jabatan oleh Tuhan, harus menjadi teladan, harus ada buah pertobatan. Dosa menghambat kita menjadi teladan. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Kalau ada dosa yang disembunyikan, itu menjadi penghambat untuk menjadi teladan. Untuk menjadi pengikut Kristus harus mempunyai terang hidup. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 12. Nanti baru saya sampaikan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan. Ini baru pendahuluan, saudara. Yohanes 8 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jangan bikin malu nama Tuhan, saudara. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kepada jemaat GPI Pondok Gede dan jemaat GPI Gerarapan, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Orang yang mengikut Yesus tidak kompromi dengan dosa, melainkan ia mempunyai terang hidup, saudara. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, terang itu yang membuat mengerti arti kehidupan. Terang itu yang menuntun hidup kita supaya kita menerangi kegelapan di sekitar kita. Kita mempunyai terang hidup karena Yesus adalah terang hidup, saudara. Kalau saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, jadilah terang hidup. Jadilah garam dan terang dunia.
untuk menggarami di sekitar kita. Di tempat saya itu ada 8 gereja. Waktu pertama kali merintis itu gereja GBI Gerarapan. Saya bilang sama jemaat-jemaat pengerja, jangan lupa memberkati tukang-tukang parkir di luar. Saya ajarkan untuk memberkati mereka. Saya ajarkan untuk peduli akan lingkungan. Saya ajarkan mereka supaya mereka mempunyai kasih, saudara. Dan sapam tukang-tukang parkir bilang, hanya jemaat GBI ini yang peduli akan kita, Bu. Untuk menjadi terang tidak cukup pandai bicara. Tapi praktek kasih itu harus kita praktekkan. Saya sering makan dengan bareng-bareng sama pemulung, saudara. Kadang saya makan di pinggir jalan sama pemulung lewat. Panggil dia, ajak makan sini mas. Saya ajak makan, saudara. Saya di pasar, tukang-tukang parkir itu kadang-kadang rebutan. Udah tenang, semua saya berkati. Walaupun cuma 5.000, saudara. Mereka sudah bahagia. Apakah kita miskin? Enggak, saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang suka peduli memberi itu berbahagia. Jemaat mula-mula pada waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka suka memberi. Orang yang suka peduli, orang yang suka memberi, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dengan kemampuan, kekuatan kita, hitung-hitungan untung rugi. Matematika dunia memberi itu suatu kehilangan rugi. Matematika Tuhan semakin kita memberi, semakin kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara mungkin sering belanja di pasar. Berapa Bu cabai sekilo? Pamannya 20. Boleh enggak 5.000? Jangan kebangetan. Boleh menawar, tapi jangan keterlaluan. Amin. Boleh, enggak salah, enggak dosa. Jangan nyakitin juga, modal juga belum dapat. Kadang enggak beli, dijelek, jelek begitu. Mahal lagi, aduh Tuhan. Ujung-ujungnya ditinggal pedagangnya enggak beli, saudara. Cerminkan sebagai pengikut Yesus, saudara. Yang setuju katakan amin. Kita sambung lagi Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini berapa menit lagi Bu? Daripada saya diturunkan, saya turun duluan. Saya tadi khotbah di rayon 8. Saya tanya pengerjanya, diakennya, saya sampai jam berapa? Jangan sampai kalian turunkan, saya tahu diri, saya turun duluan. Saya bilang, udah Bu terusin lama gak apa-apa, katanya malah. Sampai jam berapa Bu? Jam 7, puji Tuhan. Ya. Masih ada leluasa. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan cepat. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14 sama-sama. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya bacakan sekali lagi. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, artinya kehidupan kita bisa dinikmati semua orang karena kita menjadi terang, menjadi teladan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau saudara menjadi teladan, kita berbuat sesuatu untuk di sekitar kita, apa yang dikatakan? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apabila kehidupan saudara dan saya menjadi teladan, menjadi garam, menjadi berkat, secara tidak langsung saudara sudah memuliakan Bapa di surga.
Saya bingung, ada seorang hamba Tuhan, tukang berantem, saudara. Apa yang dikhotbahkan, saudara? Tapi di sini nggak ada. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek. Nah, di sini nggak ada, di luar sana banyak, saudara. Suatu saat saya ada pertemuan di Perwil, saudara. Acara itu belum selesai. Tiba-tiba warga datang, saudara. Warga datang, intinya, tolong Pak jangan lama-lama. Akhirnya timbul pertengkaran. Kebun binatang semua keluar, saya ketakutan. Dalam suasana ibadah. Sekarang gerejanya sudah diblokir, sudah ditutup, saudara. Gimana mau menangkan jiwa, saudara? Nggak ada penguasaan diri, saudara. Saya sebagai gembala jujur banyak menjaga hati banyak orang, saudara. Bukan kadang-kadang gembala itu bukan bodoh, saudara. Kadang-kadang banyak menjaga hati orang demi supaya ada kedamaian. Untuk menjadi teladan sama saja kehidupan kita itu sudah memuliakan nama Tuhan. Suami saya pernah bilang begini, Dek, kalau kamu berteman, kamu bergaul, jangan menuntut orang lain itu seperti saya. Kalau seperti itu kamu egois, kamu gak punya teman. Itu suami saya ajarkan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 berbicara apa? Hidup kita itu disoroti banyak orang. Apalagi sebagai gembala, disoroti banyak orang. Makanya kita harus jadi teladan. Harus menjadi berkat. Hidup saudara dan saya itu sangat berpengaruh, saudara. Kita harus menjadi penunjuk jalan untuk menuntun jalan kebenaran. Garam dunia artinya sebagaimana garam diperlukan untuk melesatkan dan mencegah makanan dalam pembusukan. Demikian pula orang percaya dan gereja Tuhan harus menjadi teladan yang saleh dalam dunia ini. Kehidupan saudara dan saya ini disoroti banyak orang. Kehidupan kekristenan itu seperti surat tanpa amplop, saudara. Hati-hati untuk membukanya. Ya. Akibatnya akan dibuang dan diinjak orang kalau kita tidak menjadi berkat, saudara. Kehidupan saudara dan saya tadi saya katakan seperti surat tanpa amplop, artinya hati-hati membukanya. Bagaimana cara kita berbuat, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berkata-kata. Surat yang dibaca siapa saja atau semua orang, saudara. Hati-hati dalam kehidupan kita. Berapa jiwa yang Bapak Ibu menangkan? Kalau saudara ingin menjadi teladan, saya percaya kehidupan saudara pasti peduli dengan jiwa-jiwa. Kemarin saya membaptis satu jemaat muslim dari Palembang. Ada di Facebook itu. Pada waktu saya melayani, saya itu tidak asal baptis, saudara, tapi ada pengakuan dosa. Mungkin dalam perjalanan hidupmu banyak dosa yang disembunyikan. Ayo terbuka di hadapan Tuhan. Mulai meronta-ronta, mulai manifestasi di kolam baptisan itu. Hari ini Tuhan akan bereskan. Hari ini Tuhan akan bersihkan. Hari ini Tuhan akan tenggelamkan. Supaya kamu keluar dari baptisan ini. Supaya kamu keluar dari kolam baptisan ini menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Berita sukacita.
orang muslim dimenangkan bagi Tuhan. Berita sukacita kakak ipar saya boleh dilawat Tuhan dan percaya kepada Yesus. Dan kemarin dipanggil Tuhan. Untuk menjadi teladan, kehidupan kita harus kita benahi dulu. Bagaimana kalau kehidupan saudara semrawut, bagaimana kita bisa menginjil? Harus ada pemberesan dulu. Yang setuju katakan amin. Kita baca 2 Korintus 3 ayat yang kedua, baru nanti apa yang kita lakukan menjadi teladan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita itu disorot banyak orang. Oh, itu jemaat mana ya? Oh, GPI yang dikembalakan Ibu Pendeta Rachel. Luar biasa. Saya salut, saya diberkati pelayanannya. Kasihnya, perhatiannya. Pada saat saudara menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat saudara menjadi batu sandungan, nama Tuhan. Saudara menjadi batu sandungan, Tuhan sedih, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Keteladanan Yesus adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya luar biasa. Apa yang kita lakukan untuk menjadi teladan di sini? Yesaya 50 ayat yang keempat, tolong kita baca sama-sama. Yang pertama dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Poin yang pertama untuk menjadi teladan, yang pertama miliki lidah seorang murid. Lidah seorang murid ini adalah lidah yang membangun, menguatkan, yang memberi semangat, yang menghibur orang lain. Lidah seorang murid ini adalah lidah yang positif. Banyak orang anak Tuhan kalau berkata-kata nyelekit pasti hatinya enggak beres. Pasti hatinya bermasalah. Makanya apa yang keluar dari mulut ini gambaran hati kita. Makanya Tuhan ingatkan, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Tadi saya khotbah di Rayon 8 tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang manis. Saya sudah tanya Ibu Gembala di sini karena banyak anak muda. Bagaimana untuk membangun keluarga yang harmonis tadi saya sampaikan. Tapi di sini Tuhan berbicara khususnya untuk anak-anak muda. Jadi teladan kalau mau punya masa depan. Jangan pergaulan seks bebas. Berkat Tuhan, apalagi di saat kita menjaga kekudusan itu beda, saudara. Kalau enggak kuat lebih baik nikah. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu enggak kuat lebih baik nikah. Jangan incip-incip, saya bilang. Amin, anak muda. Lebih baik nikah, enggak usah sembunyi-sembunyi. Setuju enggak Bu Gembala? Iya, Bu Gembala siap konseling, enggak usah ditutup-tutupi. Ini jadi teladan, saudara. Bu, aku udah enggak kuat, aku mau konseling. Lebih baik begitu, saudara. Daripada curi-curi, saudara. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu enggak kuat, lebih baik cepat nikah, jangan banyak berbuat dosa. Jaga kekudusan supaya jadi teladan. Orang yang jaga kekudusan berkatnya beda, saudara. Beda. Jangan main-main, saudara. Poin yang pertama untuk menjadi teladan, jaga mulutmu. Hati-hati dengan perkataan, saudara. Saya waktu tahun 90 jadi ketua RT daerah Kompas Tambun, saudara. Ada seorang istri, sudah selesai? Belum? Oh. Saya kira ada rambu-rambu supaya saya turun, saudara. Saya itu orangnya perasaan, saudara. Ada loh hamba Tuhan dikasih begini,
Jangan batasi Roh Kudus katanya. Roh Kudus itu tertib, saudara. Amin. Iya. Terima kasih kalau dikasih peringatan begini, ya udah langsung doa berkat. Amin, pulang, saudara. Ngapain sakit hati, saudara? Jemaat di sini lebih pinter, saudara. Saya cuma bagikan apa yang saya alami, itu saja, saudara. Poin yang pertama, hati-hati dengan perkataan, saudara. Jangan sembarangan. Waktu tahun 90 saya jadi ketua RT daerah Tambun, saudara. Suami ini berantem terus, ngutukin suaminya, ngutukin istrinya. Kebetulan saya tinggal itu belakangnya rel kereta. Istrinya bilang, saya sumpahin kamu ketabrak kereta, anak Tuhan. Saudara. Besoknya saya lihat kok banyak orang gerombolan di situ di rel. Ada apa? Kebetulan saya ketua RT. Waktu itu umur saya masih 18 tahun, saya udah ketua RT. Saya nikah itu umur 18 tahun. Saking cantiknya cepat laku. Padahal pas-pasan, saudara. Karena ada kemuliaan Tuhan cepat laku, saudara. Benar, saudara. Itu yang disumpahin istrinya ketabrak kereta. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan ini berkuasa loh. Akhirnya suaminya ketabrak kereta, nggak lama istrinya bunuh diri. Yang repot ketua RT juga. RT nggak ada gajinya 30 hari. Ada orang mabuk, kita turun tangan. Umur saya masih 18 tahun, bayangin, saudara. Ibaratnya belum punya pengalaman, tapi dipercaya Tuhan. Saudara. Nah ini, saudara. Dimanapun kita berada harus jadi berkat, amin. Saya itu membawa tukang-tukang becak, tukang-tukang ojek, itu semua kenal, saudara. Bahkan kalau saya ke Kompas sana, bilang begini, Bu RT tindak pundi katanya. Aku udah jadi camat, saya bilang gitu. Mereka masih menganggap saya Bu RT, saudara. Karena pengembalaan saya pindah, saudara. Dimanapun kita berada, harus jadi kesaksian. Jangan kehadiran kita orang empet, saudara. Saya kalau dalam pertemuan-pertemuan perwil, gembala-gembala, teman-teman kampus, itu kalau saya datang mereka seneng, saudara. Nggak tahu senengnya apa, saya nggak ngerti, saudara. Katanya bikin suasana happy katanya. Ciptakan suasana happy, saudara. Amin. Sukacita ini Bu Kris ada, saudara. Waktu kuliah saya sering bawain makanan teman-teman, saudara. Saya datang telat kuliah, dosennya nggak marah. Bapak mau ngopi apa? Saya tawarin, saudara. Kita berbuat baik, saudara. Dosen-dosen dikenal, karena saya pelayanan sering telat, saudara. Tapi mereka nggak marah dosennya, baik, saudara. Mereka tahu, karena muridnya kebanyakan gembala-gembala. Dimanapun kita berada harus disukai orang, amin. Jangan empet, orang jadi melihat kita, aduh saya enak banget, pengen muntah, nah itu repot, saudara. Tapi di sini nggak ada, semua senang kehadiran saudara. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Ya. Ini jamnya di mana supaya saya juga, oh ini, ntar lagi. Lukas pasal 6 ayat 45 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Poin yang kedua untuk menjadi teladan. Miliki hati yang baik dan benar, saudara. Gak cukup pinter ngomong. Gak cukup skill yang luar biasa. Tetapi mari miliki hati yang benar. Kalau kita bisa menjaga hati kita, pasti hati kita menjadi sehat, saudara. Dalam hidup saya itu selalu dikasih bonus Tuhan itu sehat, saudara. Kalau saya sakit, kalau hamil dan melahirkan. Karena bawaan bayi setelah itu sehat terus, saudara. Bonus Tuhan, saudara. Amin. Kalau hati kita baik, benar, tidak menyimpan kesalahan, tidak pendendam, pasti sehat, saudara. Cek and recheck, orang yang sakit itu pasti hatinya bermasalah. Begitu hati kita pahit,
saraf-saraf kita terganggu, aliran darah terganggu. Nah, siapa di sini yang mau sehat jasmani dan rohani, angkat tangan. Katakan kiri kanan, miliki hati yang baik dan benar. Suami saya pernah bilang gini, kamu enak dek katanya, kamu selalu sehat karena kamu ndablek katanya. Kamu mau disakiti siapa aja kamu cuek, enggak dimasukin hati. Rugi, sakit hati itu sampah, saudara. Sampah itu jangan ada di dalam hati kita, buang tempatnya, saudara. Saya sebagai gembala jujur, saudara. Secara manusia saya enggak dianggap. Waktu tahun 2014 suami saya dipanggil Tuhan. Ada pengerja bilang gini, bagaimana ibu jadi gembala, nangis-nangis katanya. Lah suaminya meninggal kok suruh cengengesan, kan nggak mungkin, saudara. Saya nangis salah, saya tertawa salah, saudara. Saya cuma jaga perkataan Bapak. Siapapun akan mengalami, saya cuma bilang gitu. Gimana jadi gembala nangis-nangis katanya. Masa suami meninggal mau cengengesan, mau cingkrak-cingkrak. Wong edan gitu. Hati-hati, kematian itu sesuatu yang pasti. Dan siapapun akan ngalaminya. Anak saya pertama kali dipanggil Tuhan, kembar. Bapak saya dipanggil Tuhan. Suami saya dipanggil Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita hargai waktu dan kesempatan Tuhan berikan. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya lihat sertifikat suami saya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 PNS, 4B. Udah mau jadi kepala sekolah, dipanggil Tuhan. Gak ada yang abadi, saudara. Sertifikat kau mengajar dan lain sebagainya, ditinggalkan semua. Mari selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan dengan baik. Serius sama Tuhan. Saya berkali-kali saya sampaikan, saya tidak menjadi orang yang pintar. Orang biasa, mungkin lebih hebat Bapak Ibu di sini. Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan melihat hati. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita menjadi sehat. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita punya masa depan. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita bisa dipakai Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Angkat tangan, saya duluan. Jaga hatimu. Kalau kita bisa menjaga hati kita, pasti bisa menjaga mulut kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, untuk menjadi teladan, mari kita perkatakan firman Tuhan, pujian dan ucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15. Ayo dengan cepat. Ada 4 poin ya. Ibrani pasal 13 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, untuk menjadi teladan. Mari kita persembahkan korban syukur kita kepada Allah. Artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan proses karakter kita. Kita nggak bisa mengubah karakter seseorang. Poin yang ketiga, perkatakan firman, pujian dan ucapan syukur. Kalau kita melihat hari-hari yang baik, mari isilah selalu dengan firman sehingga hidup kita menjadi teladan. Untuk menjadi teladan nggak bin salabin. Untuk mengembalakan jemaat nggak bin salabin. Waktu saya melayani pertama kali itu di Bekasi Plaza. Pak Sumarti itu ditunjuk sebagai koordinator ibadah. 5 kali ibadah, 5 kali saya datang, saudara. Waktu itu gembalanya Pak Buti Wiono, saudara. Asal jam 5 subuh harus doa pagi. Saya naik motor odong-odong dari Tambun ke Bekasi Plaza.
Waktu itu saya hamil gede, saudara. Pagi-pagi ada mobil Sinar Jaya. Hampir mau nabrak saya mau doa pagi. Saya teriak, Tuhan tolong. Waktu itu dalam keadaan saya hamil besar. Akhirnya bis itu nabrak pagar yang sebelah Naga Tambun itu, saudara. Waktu itu pelayanan saya sebagai guru sekolah minggu. Bu Bera, istrinya Pak Weko sebagai koordinator. Saya wakilnya, saudara. Dalam pelayanan juga ada proses-proses Tuhan. Enggak bin salah bin, saudara. Saya percaya Ibu Gembala di sini juga punya proses-proses yang luar biasa sampai hari ini. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Yang ketiga, memperhatikan firman Tuhan, pujian dan ucapan syukur. Yang terakhir, saudara, Matius 23 ayat 12. Matius pasal 23 ayat 12 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Yang terakhir, miliki kerendahan hati. Untuk menjadi teladan perlu kerendahan hati. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang-orang yang rendah hati. Siapa di sini yang mau disayang Tuhan? Angkat tangan. Katakan kiri kanan, tetap rendah hati. Supaya jadi teladan, saudara. Miliki kerendahan hati, kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Orang yang rendah hati selalu mendapat promosi Tuhan. Orang yang rendah hati dikasih Tuhan sehingga menjadi teladan. Orang yang rendah hati mewarisi kerajaan Allah. Suatu hari ada beberapa murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, kira-kira siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Sampai 3 kali apa 4 kali itu. Tuhan berkali-kali nanya. Menjawab, hendaklah engkau menjadi seperti anak kecil. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan anak kecil, bukan orang dewasa, bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpengalaman? Hendaklah engkau menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu polos. Anak kecil itu tidak pura-pura. Anak kecil itu mudah mengampuni. Anak kecil itu mudah berdamai. Anak kita berantem sama tetangga, besok sudah damai, orang tuanya masih sakit hati. Untuk menjadi teladan, miliki hati yang baik, saudara. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, di dunia ini hanya sementara, saudara. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Ingat baik-baik, suatu saat akan dibongkar Tuhan lewat kematian. Persiapkan diri mulai sekarang. Apa yang kita persiapkan? Jadilah terang dan garam dunia. Untuk menjadi garam dan terang dunia ini, perlu sikap hati. Mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan, kita tetap rendah hati. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan melawan, jangan memberontak. Ada diaken saya punya diaken itu ada 18 diaken. Ada seorang diaken yang biasa, tidak banyak komplain, tidak banyak protes, tetapi banyak melakukan tugas. Walaupun tidak pejabat, saya jadwal khotbah. Saya tidak tertarik dengan kemampuan yang hebat tapi tidak memiliki karakter yang benar, saudara. Bagaimana kita bisa percayakan untuk menyampaikan kabar baik kepada jemaat kalau karakternya tidak baik, saudara. Khotbah yang bagus, apa yang kita khotbahkan kita hidupi. Apa yang kita khotbahkan kita lakukan. Sehingga firman itu menjadi hidup, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 10, selagi masih ada kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak selalu ada. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan berbuat sesuatu untuk Tuhan? Mari kita perhatikan di sekitar kita, keluarga kita, pelayanan kita, lingkungan kita. Kita menjadi teladan, menjadi berkat, membawa dampak, membawa pengaruh yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil imam musik dan seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Mari Bapa Engkau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mampukan kami Tuhan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Yang menjadi teladan, yang menjadi garam dan terang dunia. Supaya kami berpengaruh, berdampak bagi dunia ini, berdampak bagi keluarga kami, berdampak bagi lingkungan kami, berdampak bagi bangsa kami, berdampak dalam pelayanan kami Tuhan. Hanya kekuatan Roh Kudus kami mampu menjadi teladan. Karena kekuatan manusia terbatas, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari undang Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Supaya hidupmu diubah oleh Tuhan. Supaya hidupmu diubah oleh Tuhan. Sehingga kita layak menjadi teladan. Menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terutama gembala di tempat ini, Kau urapi Tuhan. Kau terus percayakan lebih besar lagi untuk membalakan jiwa-jiwa. Kau terus berkati seluruh keluarganya. Semua pengerja jemaat yang hadir di tempat ini. Tidak ada satupun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku
cintaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, sore hari ini saudara diberkati Tuhan. Pesannya apa? Temanya menjadi teladan, ya. Mari terutama anak-anak muda, engkau jadi teladan untuk generasi Yeremia agar mereka diselamatkan dari roh-roh jahat yang mencengkram mereka hari-hari akhir ini. Puji Tuhan, kita bersama-sama Ibu Nini adalah jagem, apa itu? Janda gembala. Tapi Tuhan boleh memakai kita janda-janda untuk melayani Tuhan. Tidak terbatas apapun yang ada. Kalau kita mau dan mau menjadi teladan, Tuhan pasti memberi kekuatan. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada Ibu Nini Sumardi yang sudah menjadi berkat bagi kita sore hari ini. Tuhan terus berkati kembali. Tuhan berikan kelimpahan-kelimpahan di dalam setiap hal yang dia lakukan Tuhan. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan yang baru setiap saat Tuhan untuk mengembalakan di gerejanya dengan 3 cabang yang ada. Berikan kesehatan, kekuatan, keamanan Tuhan beserta kedua anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan biarlah berkat Tuhan turun kembali berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapak untuk sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Bapa dalam Roh Kudusnya, terutama di Pentakosta yang ketiga ini, dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.